Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita bisa berkumpul di Zoom saat ini. Jadi, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Nah, dikarenakan kelompok kita sudah lengkap, semuanya ada di room, jadi langsung saja ya kita mulai pemaparan. Yang pertama itu ada pengertian kelompok sosial. Nah, di sini menurut Sujano Sukanto, beliau menyebutkan bahwa kelompok sosial itu adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Nah, jadi kenapa kelompok sosial itu dapat terbentuk? Karena di antara manusia itu ada saling keterkaitan gitu, ada saling ketergantungan antara satu sama lain. Nah, karena kita sebagai manusia itu kan merupakan makhluk sosial ya, yang mana sejak kita lahir pun kita sudah memerlukan bantuan orang lain untuk keberlangsungan hidup kita gitu. Teman-teman, sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Siap. Nah, dan juga kebutuhan kita terhadap orang lain itu juga merupakan naluri kita sebagai manusia gitu. Jadi itu memang sudah menjadi kebutuhan dasar akan manusia membutuhkan terhadap orang lain. Nah, kemudian apa saja sih syarat terbentuknya dari kelompok sosial itu? Yang pertama itu terdapat kesadaran antar setiap anggota kelompok bahwa memang dia itu merasa merupakan bagian dari anggota kelompok tersebut gitu. Jadi ketika kita memasuki suatu kelompok sosial, syarat terbentuknya itu bahwa setiap anggotanya itu sadar bahwa oh iya saya termasuk ke dalam anggota kelompok ini gitu. Nah, kemudian adanya memiliki hubungan timbal balik antar satu anggota dengan anggota lainnya. Jadi di setiap kelompok sosial tersebut anggotanya itu merasa bahwa mereka itu saling membutuhkan gitu, sehingga kelompok sosial itu dapat terbentuk. Kemudian adanya faktor yang dimiliki bersama. Nah, faktor ini bisa berupa mereka itu setiap anggotanya itu merasa senasib sepenanggungan gitu. Jadi misalnya ketika sedih mereka merasa ada orang lain yang bisa mengerti. Kemudian ketika mereka saling membutuhkan, mereka selalu ada gitu di saat mereka membutuhkan tersebut. Kemudian selanjutnya terstruktur, berkaidah, dan juga memiliki pola perilaku. Nah, kalau untuk syarat ini lebih ke kelompok sosial yang sifatnya itu formal gitu ya. Jadi semisalkan organisasi di kampus ataupun seperti Karang Taruna gitu kan, itu ada aturan-aturan yang terikat gitu di dalamnya, sehingga setiap anggotanya itu harus berperilaku sesuai dengan aturan dan juga ketetapan yang sudah disetujui bersama di dalam suatu kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir ada tersistem dan berproses. Nah, jadi ini juga hampir lebih berkaitan kepada suatu organisasi gitu ya. Jadi kan di dalam organisasi itu juga ada sistem atau ada juga runtutannya, yaitu mungkin Basit lah lebih paham karena Basit juga kan ikut organisasi gitu ya. Dan juga kelompok dan juga organisasi tersebut berproses bersama-sama gitu. Jadi mereka mengembangkan apa yang ingin mereka capai di organisasi tersebut gitu. Kemudian untuk selanjutnya ada jenis-jenis kelompok sosial. Nah, yang pertama yaitu ada kelompok statistik. Jadi kelompok statistik ini lebih kepada
mereka yang tidak memiliki hubungan sosial secara sesungguhnya gitu. Jadi maksudnya mereka itu bisa menjadi suatu kelompok karena misalnya kita melakukan penelitian terkait siapa yang sudah di KB dan siapa yang sudah menjalankan program keluarga berencana dan siapa yang belum. Nah, itu kan ada pengelompokan di sana. Misal ada sekian persen yang sudah melakukan program keluarga berencana tersebut dan ada sekian persen yang belum melakukan program keluarga berencana tersebut. Nah, itu juga sudah menjadi bagian dari suatu kelompok sosial yang dimana itu termasuk ke dalam kelompok statistik. Kemudian yang kedua ada kelompok kemasyarakatan. Nah, kelompok kemasyarakatan ini memiliki persamaan dalam kelompok namun tidak terdapat susunan organisasi, jadi lebih fleksibel gitu. Seperti ini juga memiliki hubungan sosial antar anggotanya. Jadi semisal mungkin bisa dikatakan kita punya tetangga, nah kan suka setiap tetangga teh suka ngumpul gitu ya, suka ngumpul ngobrol bersama-sama, nah itu juga bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Kemudian yang selanjutnya ada kelompok asosiasi. Nah, kelompok asosiasi ini setiap anggota dalam kelompoknya itu memiliki kesadaran bersama bahwa masing-masing anggotanya itu memiliki tanggung jawab dalam kepentingan kelompoknya. Dan juga komunikasi dan ikatan organisasinya itu sangat bersifat formal gitu ya. Jadi ini juga termasuk ke dalam organisasi yang bersifatnya itu formal. Nah, kemudian ada faktor pembentuk dari kelompok sosial ini. Yang pertama itu ada faktor darah atau common ancestry. Nah, faktor darah ini seperti contohnya itu ada ikatan keluarga, kemudian ada ya seperti ada ikatan kekerabatan gitu sehingga terjadi kelompok sosial tersebut. Kemudian ada karena faktor geografis. Teman-teman maaf di sini ada gimana lanjut atau gimana? Mungkin nunggu azannya beres dulu. Siap. Nanti dilanjut ya setelah ada. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Nah, kemudian faktor pembentuk kelompok sosial selanjutnya ada faktor geografis. Nah, faktor geografis ini kelompok sosial tersebut terjadi karena memang ada kesamaan lingkungan gitu di dalamnya. Seperti contohnya di lingkungan pesisir gitu kan mereka otomatis mata pencahariannya itu sebagai nelayan. Nah, para nelayan tersebut membentuk suatu kelompok yang dimana anggotanya itu semuanya adalah nelayan-nelayan yang berada di lingkungan pesisir pantai tersebut gitu. Dan juga kalau di desa-desa itu ya yang desanya itu banyak petani, nah itu juga bisa termasuk ke dalam kelompok sosial. Dan juga bahkan RT juga karena kan RT itu terdapat di suatu lingkungan yang mana mereka itu berada dalam satu lingkungan yang sama gitu. Nah, RT juga bisa termasuk ke dalam kelompok sosial. Kemudian yang selanjutnya ada faktor kepentingan. Faktor kepentingan ini contohnya itu seperti karena mereka itu terikat dalam suatu perusahaan,
atau kemudian karena mereka itu merupakan anggota suatu organisasi atau suatu asosiasi gitu ya. Jadi karena memang ada kepentingan yang terikat di antara kedua belah pihak gitu, sehingga terjadi kelompok sosial tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu adanya faktor daerah asal. Nah, misalkan kita seperti di kampus gitu ya, kan tidak semuanya berasal dari daerah Tasikmalaya gitu. Ada yang dari Garut, ada yang dari Bandung. Nah, itu mereka supaya mereka merasa ada teman dan juga ada mereka merasa di perantauan itu ada saudara, mereka membentuk suatu asosiasi atau suatu kelompok sosial. Semisal ada apakah yang dari Garut teh? Himpunan mahasiswa, ya kayak gitulah. Himpunan mahasiswa daerah-daerah asal gitu. Kemudian selanjutnya ada, sebentar, ininya loading. Nah, kemudian dalam kelompok sosial juga ada kelompok sosial primer dan sekunder, di mana kelompok sosial primer ini anggotanya itu lebih sedikit, tetapi mereka itu mempunyai ikatan emosional yang sangat kuat dan juga mereka itu memiliki ketergantungan yang sangat lebih terikat gitu. Jadi lebih memperhatikan setiap anggotanya gitu, karena anggota yang sedikit dan juga mereka itu merasa bahwa memang benar-benar dekat dengan setiap anggotanya. Nah, ini contohnya itu seperti keluarga, kemudian teman ataupun kerabat. Nah, dan yang kedua ada kelompok sosial sekunder. Kalau kelompok sosial sekunder itu anggotanya tuh lebih besar, tetapi hubungan antar individu di dalamnya itu bersifat personal atau lebih berorientasi pada tujuan, sehingga relasi mereka itu cenderung bersifat sementara. Nah, seperti kan kalau misalnya di suatu organisasi gitu ya, misal kan nggak semuanya kita tuh deket, ya nggak semuanya kita tuh intens gitu berhubungan. Nah, tapi ketika ada kepentingan, maka mereka itu hanya melakukan interaksi ketika mereka ada kepentingan antara satu sama lain. Nah, tetapi kelompok sekunder ini juga dapat berubah menjadi kelompok primer, di mana ketika kan kalau misalnya dalam organisasi itu saking seringnya bertemu, terus saking seringnya mereka berkumpul, jadi mereka mempunyai ikatan emosional yang terbangun karena seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah, sehingga dari kelompok sekunder tersebut, ketika mereka sudah mengalami ikatan emosional yang sangat kuat, kelompok sekunder tersebut bisa menjadi kelompok primer gitu. Nah, jadi ini dilihat dari, jadi ini bersifat tuh fleksibel gitu ya, dilihat dari apa yang setiap anggotanya itu dirasakan gitu. Apabila mereka sudah merasa emosionalnya itu terikat dengan kuat, maka kelompok sosial tersebut dapat berubah menjadi kelompok sosial yang sifatnya itu primer gitu. Nah, kemudian melihat dari PPT Ibu juga, kenapa sih kok kelompok sosial ini dapat terjadi gitu ya? Nah, karena memang pada dasarnya manusia itu tadi saya sebutkan sebagai social animate gitu, atau bisa dikatakan kalau dalam ilmu sosiologinya itu manusia itu sebagai hewan sosial gitu. Jadi memang sudah naluri kita bahwa kita tuh hidup yang membutuhkan orang lain gitu. Kemudian ada juga teori Maslow gitu ya, di mana manusia itu makhluk hidup yang mempunyai berbagai keinginan dan juga kebutuhan. Nah, keinginan dan kebutuhan tersebut tidak semuanya kita dapat terpenuhi sendiri kan, sehingga terciptalah kelompok sosial gitu. Kemudian kalau dari PPT Ibu juga itu ada yang namanya in-group, di mana in-group ini kita merasa sangat positif gitu dan sepenuhnya merasa memiliki. Jadi kalau saya baca-baca sih in-group ini seperti lebih ke kelompok sosial yang sifatnya primer gitu ya, jadi merasa lebih dekat. Kemudian ada out-group. Nah, kalau out-group ini menurut saya sih itu termasuk ke dalam
kelompok sosial yang sekunder. Kemudian ada paguyuban, kemudian ada patembayan, ada grup formal, dan ada grup non-formal gitu ya. Kemudian ada membership group dan juga okapasional, pokoknya ada di PPT Ibu. Nah, kemudian ada juga, jadi pengelompokan tersebut sebetulnya adalah cabang dari kelompok sosial primer dan kelompok sosial sekunder gitu. Jadi kelompok sosial primer ada cabangnya, kelompok sosial sekunder ada cabangnya gitu. Mungkin teman-teman segitu pemaparan materi dari saya. Bagi teman-teman semuanya yang mungkin ada yang masih bingung dengan apa yang saya katakan, kemudian enggak kayaknya enggak kayak gitu deh, atau misalnya terus aku ada tambahan nih dari apa yang udah aku dapat, boleh silahkan. Ya, persilahkan kepada teman-teman semuanya supaya kita jadi bertukar informasi, bertukar apa yang sudah kita baca gitu. Gimana? Mungkin dari saya pribadi udah cukup ya. Jadi udah cukup buat pemaparan yang tadi gitu. Oh ya, baik. Nggak ada tambahannya sih. Mungkin dari yang lain. Baik teman-teman, sebenarnya tadi ada pertanyaan juga dan ada juga yang mau nambahin ya katanya. Tapi karena waktu Zoom-nya ini udah limit nih, udah mau beres, kita lanjut di WA grup aja ya diskusinya. Siap. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Rizka, terima kasih teman-teman semua. Yuk, sama-sama.